Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak dari kita pasti penasaran, apakah agama nenek moyang Indonesia atau agama tertua yang dianut oleh orang-orang di Nusantara adalah Hindu atau Buddha? Namun, ternyata bukan kedua agama itu, teman-teman. Ada satu agama kuno yang merupakan agama purbakala yang dipeluk oleh penghuni lama Pulau Jawa yang berkulit hitam ini. Agama ini jauh lebih tua daripada yang kita kira. Mengapa kita membahas ini? Karena agama ini adalah agama Tauhid yang mengakui hanya ada satu Tuhan. Agama ini dikenal sebagai Kapitayan. Di Jawa pada masa lalu, agama ini telah ada sejak zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, hingga era Megalitikum. Kapitayan adalah bentuk monoteisme asli Jawa yang dipraktikkan secara turun-temurun oleh masyarakat Jawa dari generasi ke generasi. Jadi, ketika ditanya tentang agama mereka akan menjawab, "Agama kami adalah agama nenek moyang orang Jawa." Orang-orang sering mengidentifikasikannya sebagai agama kuno Jawa atau agama asli Jawa. Agama monoteis Jawa ini berbeda dengan kejawen atau agama lain di Jawa yang cenderung tidak monoteistik. Secara etimologis, kata Kapitayan berasal dari bahasa Jawa kuno yang memiliki kata dasar te yang berarti tak terbayangkan, tak terlihat, atau mutlak secara harfiah. Dalam bahasa Sunda, kata tai berarti tidak ada atau tiada. Dengan demikian, tai menyiratkan sesuatu yang tidak dapat dipikirkan, dibayangkan, atau dicapai oleh pancaindera duniawi. Orang-orang yang memeluk Kapitayan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Tuhan yang disebut Sang Hyang Taya, yang tak terbayangkan dan tak terlihat, mirip dengan konsep dalam Islam. Ya, teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Dia tidak dapat dijangkau oleh pancaindera. Dia adalah maha besar dan maha mengetahui. Kita adalah hambanya, dan dunia ini adalah tempat di mana kita merasakan kesulitan, kesedihan, dan diberi berbagai beban. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya bisa dilihat oleh penghuni surga, karena surga adalah tempat kenikmatan tertinggi, dan kenikmatan puncak bagi penghuninya adalah melihat Allah. Agama Kapitayan juga memandang bahwa Tuhan bersifat abstrak dan tak bisa digambarkan. Sang Hyang Taya diinterpretasikan sebagai Tan Keno Kinayanapa, yang berarti tidak dapat dipikirkan atau diwujudkan dalam bentuk apapun. Agar bisa disembah, Sang Hyang Taya dipersonifikasikan dalam nama dan sifat yang disebut Tu atau Tu yang mengandung makna kekuatan gaib. Tu atau Tu di sini mewakili zat tunggal dengan dua sifat, kebaikan dan kejahatan. Tu yang menggambarkan kebaikan disebut sebagai Tuhan atau Sang Hyang Menang. Tu yang melambangkan kejahatan disebut sebagai hantu atau Sang Manikmaya. Menurut ajaran Kapitayan, Sang Hyang Menang dan Sang Manikmaya menyatu dalam sifat Sang Hyang Tunggal. Berdasarkan penjelasan tersebut, sifat utama Sang Hyang Tunggal adalah gaib dan tidak dapat dipahami oleh indera dan pikiran manusia. Oleh karena itu, untuk dapat memahaminya, diperlukan sarana yang bisa dirasakan oleh indera dan dipahami oleh pikiran manusia. Dalam kepercayaan Kapitayan, Tu atau Tu diwakili dalam segala sesuatu yang memiliki awalan, Tu atau Tu. Contohnya, watu atau batu, tugu tulam, turumbuk atau pohon beringin, tundak atau bangunan berundak, tosan atau pusaka, topeng toya atau air. Dalam praktik ibadah mereka menggunakan media-media yang memiliki awalan, Tu atau Tu, seperti tumpeng atau sesaji, tumpi atau keranjang dari anyaman bambu, tuak atau arak, tukung atau sejenis ayam. Semua itu dilakukan dalam rangka berdoa memohon kebaikan. Sementara untuk persembahan kepada Sang Manikmaya, yang melambangkan entitas jahat atau kebalikan dari Tuhan atau hantu, mereka melakukan upacara dan ibadah khusus yang disebut tumbal. Kekuatan Sang Hyang Taya, atau sebutan untuk Tuhan mereka, diwakili dalam berbagai tempat seperti batu, monumen, pohon, dan tempat lainnya. Oleh karena itu, mereka memberikan persembahan kepada tempat tersebut, bukan karena menyembah batu, pohon, atau apapun itu. Mereka melakukannya sebagai bentuk pengabdian kepada Sang Hyang Taya, yang kekuatannya tercermin dalam semua tempat tersebut. Hal ini mirip dengan Islam, di mana ketika kita melakukan salat menghadap Ka'bah, itu bukan berarti kita menyembah Ka'bah. Ka'bah hanyalah sebagai arah untuk salat. Begitu pula ketika mencium Hajar Aswad, itu bukan berarti kita menyembah batu, melainkan dilakukan sebagai tindakan yang diteladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa ulama menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Hajar Aswad semata-mata karena kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sang Pencipta. Agama Kapitayan tidak mengenal dewa-dewa seperti dalam agama Hindu. Ini adalah agama kuno yang menjadi objek studi dalam bidang arkeologi. Bukti arkeologisnya dikenal dalam terminologi barat sebagai dolmen, menhir, sarkofagus, dan lain-lain, menunjukkan keberadaan agama kuno di sekitar wilayah tersebut. Namun, sejarawan Belanda keliru mengklasifikasikan Kapitayan sebagai animisme dan dinamisme karena pemujaan terhadap pohon, batu, dan makhluk halus. Namun, pandangan seorang Muslim Tiongkok abad ke-15 menyatakan bahwa menyembah benda-benda tersebut adalah tanda kekufuran, karena mereka tidak memahami bahwa Kapitayan sebenarnya tidak menyembah benda-benda itu. Lebih tepatnya, Kapitayan lebih menyerupai agama tauhid daripada animisme dan dinamisme. Istilah animisme dan dinamisme muncul karena secara kasat mata, ritual yang dilakukan oleh penganut Kapitayan terlihat seperti penyembahan terhadap benda-benda. Secara sederhana, mereka menganggap penyembahan tersebut sebagai penghormatan terhadap kekuatan yang diyakini dimiliki oleh benda tersebut. Namun, ajaran Kapitayan sebenarnya tidak menganggap benda-benda tersebut sebagai kekuatan yang mutlak. Benda-benda yang digunakan dalam ritual keagamaan, seperti pohon, batu, dan mata air, hanyalah simbol dari kekuatan yang maha tinggi. Sang Hyang Taya, sebagai representasi dari Tuhan mereka, memiliki sifat yang gaib. Oleh karena itu, untuk memujanya, diperlukan media yang bisa dirasakan oleh indera dan dimengerti oleh pikiran manusia. Konsep yang begitu luas dalam ajaran agama ini terlalu sering diabaikan jika hanya dianggap sebagai bentuk animisme, seperti yang sering disajikan dalam berbagai buku sejarah yang beredar saat ini. Bahkan, seringkali agama lokal dituduh melakukan sinkretisme dan mencampur adukan budaya. Namun, fakta sejarah menunjukkan bahwa ada banyak bukti tentang keberadaan ajaran monoteisme dalam beberapa agama lokal termasuk Kapitayan. Agama Kapitayan juga dikenal memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap pemeluk agama lain. Penganutnya seringkali terbuka terhadap agama-agama dari luar yang ingin masuk ke Nusantara. Namun, mereka juga selektif terhadap pengaruh agama dari luar. Awalnya, mereka menyambut baik ajaran Hindu Wisnu, tetapi kemudian menolaknya karena keyakinan bahwa Dewa Wisnu bisa berwujud sebagai manusia, yang bertentangan dengan prinsip monoteisme mereka. Mereka lebih menerima agama Hindu Siwa yang percaya bahwa Tuhan tidak dapat berwujud seperti manusia, sejalan dengan pandangan monoteistik Kapitayan, di mana Tuhan dianggap maha tunggal dan tak terbatas oleh bentuk fisik. Saat Islam pertama kali masuk ke Nusantara, penganut Kapitayan awalnya menolaknya karena mendengar bahwa Allah duduk di atas arsy. Namun, setelah dipahamkan dengan lebih baik, mereka menerima Islam karena kesamaannya dengan konsep monoteisme yang mereka anut. Ketika mereka mulai memahami nilai-nilai Islam lebih dalam, banyak dari mereka yang akhirnya memeluk Islam. Nilai-nilai keagamaan Kapitayan ini kemudian diadopsi oleh para wali songo dalam penyebaran Islam ke berbagai daerah. Konsep tauhid dalam Kapitayan pada dasarnya serupa dengan konsep tauhid dalam Islam. Para wali songo menggunakan istilah sembahyang dari Kapitayan untuk memperkenalkan istilah salat dalam Islam kepada masyarakat. Tempat ibadah atau masjid dalam Islam dikenal sebagai sanggar, dalam Kapitayan oleh wali songo disebut sebagai langgar. Ritual puasa dalam Kapitayan yang disebut upawasa atau poso juga diterapkan dalam Islam, dikenal sebagai puasa. Istilah Kapitayan, poso dino pitu, yang mengacu pada puasa pada hari kedua dan kelima, serupa dengan puasa Senin dan Kamis dalam Islam. Tradisi tumpengan Kapitayan dijaga oleh para wali songo dengan pendekatan Islam yang dikenal sebagai sedekah. Seperti yang dikatakan Gus Dur, Islam hadir bukan untuk mengubah budaya leluhur kita menjadi budaya Arab. Bukan untuk, aku jadi anak sampean, jadi antum, sedulur jadi ahi. Kita harus melestarikan kekayaan budaya kita. Kita bisa menyaring budayanya, tetapi tidak ajarannya. Cara bersembahyang dalam agama Kapitayan, awalnya, mereka berdiri tegak menghadap tutuk atau lubang ceruk dengan kedua tangan diangkat ke atas, menghadapkan diri kepada Sang Hyang Taya. Setelah merasakan kehadiran Sang Hyang Taya di dalam hati, kedua tangan kemudian diturunkan dan didekapkan ke dada tepat pada hati. Posisi ini disebut swadik atau memegang keakuan diri pribadi. Setelah berdiri tegak dalam tempo yang relatif lama, sembahyang dilanjutkan dengan tungkul atau ungkuk dalam tempo yang sama. Kemudian, dilanjutkan dengan posisi telampak atau bersimpu dengan kedua tumit diduduki. Dan terakhir dilakukan posisi tundem atau bersujud seperti bayi dalam perut ibu.
Sembahyang ini berlangsung minimal selama 1 jam atau lebih. Jika dilihat, gerakan ini menyerupai gerakan salat dalam Islam. Siapa yang mengajarkan mereka gerakan seperti itu? Dalam kepercayaan penganut Kapitayan, leluhur pertama yang menyebarkan ajaran Kapitayan adalah Dan Hyang Semar, putra dari Sang Hyang Wungkuhan, keturunan Sang Hyang Ismaya. Mereka diyakini mengungsi ke Nusantara bersama saudaranya, Sang Hantaga atau Togok, karena banjir besar di negara asalnya. Semar menetap di Jawa, sementara Togok menetap di luar Pulau Jawa. Kemudian, tokoh-tokoh kunci dalam ajaran Kapitayan seperti Dang Hyang Semar, Kiai Petruk, Nala, Gareng, dan Bagong diangkat sebagai punakawan yang memiliki kekuatan adikodrati yang mampu menandingi dewa-dewa dalam Hindu. Jika diperhatikan silsilah Semar dalam kitab Pramayoga dan Pustaka Raja Purwa, di sana tertulis bahwa keturunannya bermula dari Nabi Adam, kemudian Nabi Syeds. Hal ini sejalan dengan keyakinan agama Abrahamik, bahwa nenek moyang manusia adalah Adam, yang juga merupakan nabi pertama di dunia. Silsilah tersebut kemudian dilanjutkan oleh anaknya, Nabi Syeds, dan seterusnya. Dari sini, kemungkinan besar praktik sembahyang yang mirip dengan gerakan salat telah diajarkan sejak zaman nenek moyang mereka, yaitu sejak masa Nabi Adam. Ini mengisyaratkan bahwa salat telah ada sejak awal penciptaan manusia, meskipun kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyempurnakannya. Dengan demikian, agama Kapitayan memiliki sejarah dan pengaruh yang signifikan dalam masyarakat Jawa dan Nusantara secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan kompleksitas dan kedalaman spiritualitas serta keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Agama Kapitayan juga menunjukkan tingkat toleransi dan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan agama-agama lain, seperti yang terjadi dengan Islam, di mana banyak penganut Kapitayan akhirnya memeluk Islam dan bahkan membawa nilai-nilai keagamaan Kapitayan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Semua ini merupakan bagian integral dari warisan budaya dan spiritualitas Indonesia yang patut dihargai dan dipelajari lebih dalam. Wallahu alam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.